Shalom teman-teman, apa kabarnya? Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi nih. Firman Tuhan hari ini berjudul mempersiapkan hidup yang totalitas kepada Tuhan. Tapi sebelum kita ke renungannya, aku mau mengajak teman-teman untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, terlebih mau mengajak teman-teman mengambil Alkitabnya untuk kita sama-sama nanti membaca firman Tuhan hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk kita ambil sikap hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau telah membangunkan kami ya Tuhan dari tidur kami semalam ya Bapa. Kiranya Tuhan hari ini kami dapat melakukan ya Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati kami, berkati semuanya ya Tuhan, agar kami mampu mengerti ya Tuhan apa yang Kau rencanakan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan terus mengerti firman-Mu, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Buka hati kami, buka pikiran kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 10. Teman-teman boleh membuka Alkitabnya dan kita sama-sama membacakannya. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah nas kita pada hari ini. Kedalaman relasi Paulus dan Timotius memang tidak bisa diragukan lagi. Fakta bahwa relasi mereka bukan karena faktor biologis membuat relasi mereka berdua menjadi lebih layak mendapat perhatian kita. Saking dekatnya, rasanya tidak berlebihan kalau menganggap relasi mereka seperti melebihi relasi keluarga kandung. Bahkan, kita bisa mendapati panggilan yang digunakan Paulus untuk Timotius pada ayat kedua. Anakku yang kukasihi. Secara garis besar, surat untuk Timotius yang ditulis oleh Paulus berisi penguatan dan nasihat dengan harapan Timotius bisa semakin baik dalam melaksanakan pelayanannya di jemaat Tuhan. Bukanlah rahasia lagi kalau Paulus menaruh harapan pada Timotius untuk melanjutkan perjuangannya menyebarkan Injil. Itulah kenapa dalam suratnya Paulus menekankan kekuatan iman dan penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan yang memampukannya dalam menyebarkan kabar baik. Hal ini juga yang coba ditekankan Paulus ketika menulis surat untuk Timotius, agar kelak Timotius tidak kehilangan orientasi pelayanannya. Timotius bukan tanpa bekal iman yang baik.
Ia sendiri dibesarkan oleh dua perempuan hebat yang memiliki kualitas iman yang tidak diragukan juga. Kedua perempuan yang dimaksud itu adalah ibu dan nenek Timotius, yaitu Eunike dan Lois. Dengan hadirnya keduanya, Paulus semakin yakin bahwa Timotius tidak akan kesulitan memelihara imannya dalam Kristus ketika akan menjalankan tugasnya untuk menyebarkan kabar baik kepada jemaat Tuhan di tempat yang baru. Dari kisah Timotius yang dibesarkan secara kolektif oleh keluarga dan gurunya, kita juga perlu dengan serius dan aktif dalam mempersiapkan generasi muda dalam gereja agar kelak mereka bisa memiliki orientasi pelayanan yang tepat dan kualitas iman yang baik juga. Bila mempersiapkan generasi muda ini bisa kita ejawantahkan dengan serius, niscaya generasi muda di gereja akan bisa bertahan meski kondisi di sekelilingnya terus berubah dan cenderung mengancam. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka justru bisa semakin berbuah di saat yang sulit. Sebenarnya kita semua, terkhususnya generasi muda dalam gereja, bukan tanpa modal. Berkaca pada 1 Korintus 12 ayat 7 misalnya, kita sudah menerima karunia penyertaan dari Tuhan, yang bukan lain adalah Roh Kudus itu sendiri, yang diharapkan bisa dimaksimalkan untuk kepentingan bersama, kepentingan untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Karunia itu juga yang akan memampukan kita untuk bekerja sama secara aktif dalam menyatakan iman kita pada Kristus lewat gerejanya di dunia. Dan ini hanya mungkin kalau kita memberi diri secara total untuk dibentuk oleh Allah. Itulah renungan kita pada hari ini. Kiranya renungan kita pada hari ini dapat mempersiapkan kita, mempersiapkan hidup kita sehingga kita dapat totalitas kepada Tuhan, baik dalam pelayanannya dalam gereja, pelayanannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya semangat Timotius pada hari itu dapat juga menjadi semangat kita di zaman yang sekarang. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini. Bapa, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali ya Tuhan akan kisah Paulus dan Timotius ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau meninggalkan Roh Kudus ya Tuhan untuk kami di dalam dunia ini ya Tuhan, agar kami tidak sendiri. Bapa, ajar kami memakai ya Tuhan karunia yang telah Engkau tinggalkan kepada kami untuk menyatakan kabar baik-Mu di dalam dunia ini ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan, pakai tubuh kami, tangan kami, mata kami, kaki kami ya Tuhan untuk menyebarkan kabar baik itu ya Bapa, agar kami ya Tuhan mampu ya Tuhan menjadi teladan-Mu ya Tuhan, menjadi gambaran-Mu di dalam dunia ini ya Bapa. Tuhan sertai kami ya Tuhan, semua perbuatan kami, aktivitas kami ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan melakukan aktivitas yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan sesuai dengan keinginan-Mu pada hari ini ya Bapa. Sertai kami terus ya Tuhan dalam melayani, baik di gereja, baik di kehidupan kami sehari-hari, di sekolah kami, di pekerjaan kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan, agar yang kami lakukan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terlebih ya Tuhan kami mau minta ampun ya Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Banyak yang telah kami lakukan ya Tuhan, baik kami sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya teman-teman sudah mendengarkan renungan pada hari ini. Kiranya kita tetap totalitas dalam melayani Tuhan, menggunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Selamat beraktivitas teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.